Salam warga kerajaan Allah. Kita ketemu hari ini di dalam sukacita, sebab Tuhan pasti melawat hidup kita. Bukan saja di tempat ini, namun saya percaya di rumah-rumah mengalami kuasa Tuhan. Hari ini kita bertemu di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita percaya ada kepastian bahwa kenaikan Yesus Kristus membawa kebebasan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh yeah. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, oh, oh. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Terima kasih buat mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Oh, oh.
karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih dari hidup, ku yakin anugerah-Mu yang memampukanku Tuhan untuk berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami bangga sebab kami berjalan bersama-Mu Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah dan kekelaman, namun tongkat-Mu dan gadamu itulah yang menghibur kami Yesus. Yesus Tuhan, kami mau
Engkau, kami mau andalkan Engkau selama-lamanya, sebab Engkau pengharapan. Engkaulah iman kami selama-lamanya. Oh, Yesus Tuhan, mata kami tertuju hanya kepadamu ya Allah kami. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Lewat ibadah online kami pada pagi hari ini, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan mengurapi untuk firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Kiranya urapan Allah turun menaungi kami. Kami membuka hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan firman-Mu, agar kami bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda. Berfirmanlah ya Tuhan di tempat kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 35. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 35. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ini juga merupakan rangkaian peristiwa penting dari kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai yang ke-35, ini merupakan sebuah khotbah dari Petrus. Petrus yang menyampaikan kepada orang Israel pada hari Pentakosta.
Dia menyampaikan tentang kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Dia berkata di ayat yang ke-34, sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lihat di ayat yang ke-35, di situ, duduklah di sebelah kananku. Ini merupakan perkataan dari Bapanya sendiri, Bapa di surga. Yesus Kristus telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Dia sudah menjalankan misinya, bahkan sampai dia mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, duduk di sebelah kanan berarti dia mendapatkan sebuah tempat kemuliaan, sebuah tempat kehormatan dan kekuasaan. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi, dan dia kembali pulang ke rumah Bapanya dan diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini mengartikan bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Yesus berkuasa. Jika Yesus adalah Tuhan berkuasa, Dia yang memerintah selama-lamanya atas seluruh bumi ini, atas seluruh kehidupan manusia. Dia yang memerintah. Dia sebagai raja di atas segala raja. Dia yang memerintah selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, ini adalah sebuah perkataan Bapa ketika seorang anaknya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu adalah sebuah kehormatan, tempat yang mulia yang Tuhan berikan. Ada kuasa yang besar yang Dia berikan kepada anaknya. Di bagian B dikatakan, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah perkataan Bapa. Bapa berkata, sampai kubuat. Jadi Tuhan yang mengerjakan. Yesus selesai melaksanakan tugasnya di bumi, dan Dia naik ke surga. Dia duduk, ya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan yang berikutnya, Dia memerintah selama-lamanya. Dan Bapanya berkata, aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya ini adalah bagian Bapanya, yaitu membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakimu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar yang ada di layar, itu gambar bagaimana Tuhan Yesus menginjak sebuah musuh, yaitu ada lambang iblis, ya, diinjak di bawah kaki. Berarti iblis telah dikalahkan. Kematian Yesus ini menandakan bahwa kebangkitan dan kematiannya menandakan kemenangan Yesus, bahwa musuh-musuhnya iblis telah dikalahkan di bawah kakinya. Nah, saudara, ketika Yesus mati, Dia mengalami penderitaan. Sakit penyakitnya pun, sakit penyakit telah dialaminya. Sakit penyakit sudah ditanggungnya, sudah ditebusnya. Penderitaan Dia alami. Bahkan Dia mengalami kemenangan. Nah, saudara, semua penderitaan, sakit penyakit, masalah, intimidasi, kekhawatiran, bahkan segala sesuatu Ia telah taklukkan di bawah kakinya. Amin. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Saudara harus percaya bahwa semua kesulitan, persoalan, sakit penyakit apapun sudah Dia tanggungnya dan ada di bawah kakinya Yesus. Nah, saudara, bahwa beberapa bulan ini
seluruh bangsa-bangsa mengalami sebuah pandemi COVID-19, kita melihat ada begitu banyak persoalan yang terjadi saat-saat ini. Kita lihat di layar ini, saya search ya, mencari bahwa rupiah melemah, tertekan ramalan buruk ekonomi akibat pandemi corona. Nah, nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini 14 Mei 2020 ya, berdasarkan data Bloomberg itu 14.865 per dolar. Ada banyak yang mengalami kondisi kesulitan bahwa melemahnya rupiah. Kita lihat lagi, dampak corona lebih buruk dari krisis 2008, era tergelap umat manusia. Kalau kita melihat berita-berita ini, apa yang muncul di dalam diri kita? Kekhawatiran pasti, ketakutan mungkin ada. Tapi percayalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, musuh-musuhnya telah dikalahkan. Jangan pernah menjadi ragu dan takut, sebab semua telah ditanggung olehnya. Kondisi saat ini membuat semua orang mengalami sebuah kesulitan. Kita lihat bagaimana kondisi pasien hari ini, berdasarkan data hari ini 16.000 sekian. Bahkan update seluruh dunia 4.402.000 orang terinfeksi dan 1,6 juta itu sembuh. Bagaimana dengan krisis pangan? Krisis pangan akibat COVID-19 ini bisa dilihat di gambar. Presiden Joko Widodo mengakui ketersediaan bahan pangan di sejumlah provinsi mengalami defisit. Hal ini disebabkan terhambatnya pasokan impor lantaran lockdown dan pembatasan sosial di sejumlah negara. Kalau kita lihat kondisi saat ini, bukan hanya di bangsa kita, di bangsa-bangsa mengalami krisis, mengalami penurunan. Mungkin menimbulkan banyak orang khawatir. Kita lihat saja yang terjadi ribuan orang di PHK. Munculnya banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Kalau kita melihat, ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Tapi ada satu janji Tuhan yang membuat umat Tuhan tidak perlu khawatir. Sebab Dia Allah yang memerintah. Yesus sebagai Tuhan kita, Dia yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kesulitan, sakit, penyakit apapun sudah dikalahkan, ada di bawah kakinya. Hal semua itu yang kita lihat menimbulkan sebuah kekhawatiran. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya ulangi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ternyata kekhawatiran itu membuat orang makin lama menjadi bongkok. Artinya apa? Orang khawatir itu orang yang tidak percaya. Di Amsal 25 ayat yang ke-26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi seperti air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ketika kekhawatiran muncul di dalam diri kita, ternyata kita mengeluarkan sumber air, bukan sumber air yang jernih, tetapi sumber air yang kotor, sumber air yang berbau, sehingga orang-orang tidak bisa mengalami berkat di hadapan orang fasik. Nah saudara, kekhawatiran ini yang menimbulkan banyak orang resah, banyak orang membuat orang panik. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian,
ada janjinya, ya dan amin. Melihat hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan kenaikan Yesus yang ke surga? Bapa berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara, Bapa menginginkan apa yang terjadi di surga itu juga terjadi di bumi. Artinya bahwa budaya surga itu juga harus kita alami di bumi. Kita mengalami surga bukan menunggu nanti waktu kita dipanggil Tuhan, tetapi kerajaan surga dapat kita alami sekarang. Dalam situasi apapun kita mengalami surga, sebab surga itu ada di antara kita. Surga itu bukan persoalan makan dan minum, dikatakan di dalam Roma, tetapi tentang kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat melakukan seperti yang Bapa lakukan. Kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yaitu apa yang pertama? Duduk. Orang kalau suruh duduk terus lama-lama, itu akan lelah. Ya. Tetapi yang dikerjakan Yesus setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memerintah. Melihat kondisi sekarang ini, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, stay at home itu kita diperintahkan diam di rumah, tidak kemana-mana. Ternyata itu bukan hal yang sangat mudah. Sekalipun didengungkan oleh pemerintah, stay at home, stay at home. Semua ada banyak yang menyampaikan stay at home. Tetapi 1, 2, 3 hari, tetapi kalau sampai berbulan-bulan, orang sudah bosan, orang sudah sumpek, orang pusing, mau di rumah aja, mau buat apa? Orang yang bekerja pun berhenti, bekerja dari rumah. Nah saudara, untuk duduk diam itu bukan sebuah hal yang mudah. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Ketika ada sebuah banyak persoalan yang terjadi, kondisi ekonomi, usaha kita mungkin hari-hari ini tidak seperti yang seharusnya. Apalagi ini mendekati Lebaran, toko-toko sepi. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita duduk dalam hadirat Tuhan. Artinya kita menanti-nantikan Tuhan. Bukan berarti kita duduk santai-santai aja. Tetapi ketika kita duduk dalam hadirat Tuhan, kita menantikan Tuhan. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita menunggu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah saudara, mungkin banyak yang hamba-hamba Tuhan menyampaikan akan terjadi krisis pangan yang cukup lama. Kita tidak tahu pemulihannya kapan. Ya, krisis pangan yang terjadi seperti yang disampaikan tadi di artikel oleh Presiden Jokowi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah ide-ide yang baru, kreativitas yang baru, hal-hal yang baru untuk apa yang kita kerjakan. Itu berawal dari mana? Kita diam dan duduk di dalam hadirat Tuhan. Nah, apakah kita bisa melakukan hal itu? Bisa. Jika kita mau disiplin, jika kita mau tekun untuk kita senantiasa duduk di dalam hadirat Tuhan. Nah saudara, untuk kita bisa duduk dalam hadirat Tuhan, kita perlu mendisiplin diri. Bagaimana kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Bersama stay at home, bersama dengan keluarga, kita menyembah bersama-sama. Jika itu menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi budaya. Karena ini adalah budaya kerajaan Allah. Nah beberapa kali saya mengikuti kegiatan doa bersama yang dilakukan secara di YouTube ya, secara online bersama-sama seluruh dunia. Nah itu
Nah, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan pernyataan bahwa ini adalah kesempatan terjadinya pemulihan keluarga. Karena apa? Stay at home tadi, diam bersama, apa yang dikerjakan? Berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama. Bahwa inilah kesempatan untuk bagaimana keluarga-keluarga mengalami mezbah keluarga, mengalami hadirat Tuhan dengan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Itu pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, yaitu kita percaya. Nah, saudara, ketika kita duduk dalam hadirat Tuhan, seperti Yesus ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang Bapa kerjakan? Bapa berkata, "Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki." Artinya Yesus sudah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, tinggal Bapa mengerjakan apa yang menjadi bagian Bapa. Demikian juga kita, ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Amin. Dia yang akan mengambil alih seluruh persoalan kita, seluruh kekhawatiran kita, seluruh beban-beban hidup kita. Apa yang menjadi persoalan-persoalan kita, Tuhan yang ambil alih. Karena kita duduk dalam hadirat Tuhan dan Dia yang mengerjakannya. Tetap percaya apa yang Dia kerjakan. Karena ketika Dia mengerjakan, itu sangat sempurna. Yang ketiga, jangan pernah khawatir. Ketika kita percaya, iman kita tidak pernah luntur, maka kekhawatiran kita pun akan hilang. Jika kita menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita, saudara percaya bahwa Dia yang ambil alih seluruh hidup kita. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas hidupmu? Oh ya, saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa, tapi apakah Dia sudah bertahta di dalam hidup kita? Dia yang mau ambil seluruh hak-hak kita. Dia yang mau ambil seluruh bagian-bagian di dalam diri kita, supaya Dia memerintah atas hidup kita. Apa buktinya ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita? Mengizinkan Dia memerintah atas hidup kita. Dia yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dia yang mengontrol seluruh hidup kita. Setiap keputusan yang kita ambil sesuai dengan keputusan Tuhan. Karena Dia yang menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan? Apakah Yesus sudah memerintah di dalam hidup kita? Sudahkah kita menyerahkan semua persoalan-persoalan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita di hadapannya, untuk Dia yang berkuasa mengambil alih seluruh kehidupan kita? Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, Dia yang akan turun tangan, Dia yang akan ambil alih. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu akan setiap apa yang kita hadapi. Bersama Tuhan pasti kita akan bisa. Amin. Saya merindukan apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang ambil alih, Dia yang bertindak, Dia yang mengerjakan jauh daripada apa yang kita minta dan yang kita doakan. Usaha kita mungkin hari-hari ini sepi, serahkan sepenuhnya kepada kita. Semua kondisi ini sangat berubah. Kekhawatiran sebagai manusia ada, tetapi mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat bahwa kenaikan Yesus ke surga, selain menyediakan tempat bagi kita, Dia sudah mengalahkan musuh-musuh di bawah kaki kita. Kita mengalami kemenangan. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas hidup kita, Dia yang memerintah atas hidup kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Amin. Itu perenungan kita pada hari ini. Saya mengharapkan semua kita tetap dalam kondisi apapun, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada.
Hari-hari ini apapun yang mereka alami, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Engkau Bapa yang lebih tahu. Hari ini kami merasa putus asa, kami merasa sendiri, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kondisi ekonomi kami lemah, kami tidak memiliki jalan keluar. Tetapi hari ini, bahwa Engkau Yesus yang sudah naik ke surga, Engkau Yesus Tuhan yang bertahta, Engkau Yesus Tuhan yang memerintah atas hidup kami, Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Karena semua persoalan sakit penyakit apapun sudah ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Semua sudah takluk di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang bersuka cita. Sebab di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan shalom. Kami melepaskan berkat atas seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kalaupun hari-hari ini kami tidak bisa bertemu, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang mengikat kami, yang menyatukan kami, sehingga perlindungan Tuhan senantiasa ada untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan shalom juga untuk bangsa dan negara kami, kota kami. Kami percaya perlindungan Tuhan menyertai setiap orang-orang yang mengalami sakit yang positif. Kami berkatakan bahwa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terang-Mu akan merekah seperti fajar dan luka-Mu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depan-Mu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.